تقصدنا واغفر لنا يا يا رب واغفر لنا ما مضى يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع يا الله يا ساجد لنا بالهدى بالوالدين وبالإرشاد بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا كريم العطاء سلمنا ما نخاف بالوالدين وبالأسرار الحمد الرحمن مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا الله والخطايا نجنا من كل بلايا بالوالدين والمسايا يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fanfa'na bima 'allamtana, Rabbi fakina faki ahlana. Allahumma inni a'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa du'ain la yasma' wa 'amalin la yurfa'. Allahumma rabbi ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dengan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala di hari Rabu yang penuh berkah ini, di masjid kita yang penuh dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita kembali bertemu di dalam kuliah subuh dan ta'lim. Mudah-mudahan amalan hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mari kita selalu sanjungkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, para guru wabil khusus Al-Mukarram Muallim Subur Burhanuddin, Mukarram Kanda Ustaz Mukhlasin, dan para asatidah lainnya, ibu bapak sekalian yang berbahagia, kita masih membahas tentang istighfar. Saya akan membagi setiap pembahasan tersebut yang memakai kitab Wirdu Jamil, di mana di dalam kitab tersebut
atau buku tersebut tertera di awal kalimat membaca Astaghfirullahaladzim, 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 wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wa dhunubi wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Kita akan membahas sampai 4 Rabu, berarti besok Rabu terakhir. Apa makna istighfar di dalam hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wa an Thawbani radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idan sarafa min salatihil istighfar Allah thalatha qala Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram qila lil Auza'i wa huwa ahadun ruwatihi kaifa istighfar qala astaghfirullah 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 rawahu Muslim. Dari Thawban, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika selesai salat membaca istighfar 3 kali. Tuh, jadi apa yang kita baca baik di dalam buku kita, kitab kita maupun setelah kita sholat, kita membaca istighfar 3 kali. Ada dalilnya, hadis riwayat Thawban, hadisnya adalah rawahu Muslim. Jika selesai sholat, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beristighfar 3 kali dan membaca Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayna rabbana bisalam wa dakhilna al-jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'alaika ya dzal jalali wal ikram. Setelah membaca istighfar 3 kali, Rasulullah biasa membaca Allahumma antas salam. Perawi hadis bagaimana istighfar itu lalu menjawab, yaitu membaca astaghfirullah, 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 atau astaghfirullahal-azim. Itu yang lebih komplit. Jadi apa yang kita baca walaupun sendiri nanti di rumah ketika kita membaca istighfar, astaghfirullah bisa, astaghfirullahal-azim bisa. Tapi kalau di dalam sholat, setelah sholat kita membacanya ditambahkan dengan membaca Allahumma antas salam wa minkas salam. Fokus kepada pembahasan kita tentang istighfar. Mengapa kita membaca istighfar? Kemarin telah kita ceritakan tentang seorang imam bernama Imam Ahmad bin Hanbal. Di mana Imam Ahmad bin Hanbal, seorang ulama, hafal ribuan hadis, murid daripada Imam Syafi'i. Beliau mendadak menginginkan keluar dari Irak untuk berjalan-jalan. Tapi di sana beliau bertemu dengan masjid, lalu sholat masjid. Di dalam masjid beliau, setelah istirahat, pergi keluar. Dan di luar ada tukang roti. Ketika menemui tukang roti, maka tukang roti tersebut dilihat sedang membaca Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Maka Imam Ahmad bin Hanbal berkata, apa yang kau baca? Aku membaca istighfar. Aku selalu membaca istighfar, dan istighfar itu selalu saja mengabulkan segala doa-doa aku yang aku minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian yang berbahagia, di dalam hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib, maktubun haulal arsy qabla khalqi Adam alaihi salatu wassalam bi arba'ati alafin sanatin wa inni la ghafara liman taba wa amana wa amila shalihah. Tertulis di sekitar arsy sebelum diciptakan Nabi Adam alaihissalam 4.000 tahun. Ya Allah. Jadi istighfar itu
telah tertulis di arsy-Nya Allah sebelum Nabi Adam diciptakan 40.000 tahun. Maaf, 4.000 tahun. Istighfar ini luar biasa. Sehingga sebelum manusia diciptakan, istighfar lebih dahulu diciptakan. Sehingga imam besar, seorang ulama besar, Al-Imam Hasan Al-Basri, beliau ketika orang datang mengeluh, "Wahai imam, selama kurang lebih 10 tahun, aku belum mempunyai anak. Aku sudah menikah 10 tahun. Bagaimanakah amalan-amalan yang bisa aku amalkan?" Maka Al-Imam Hasan Al-Basri berkata, "Bacalah istighfar." Besoknya lagi ada orang bertanya kepada Imam Hasan Al-Basri, "Wahai imam, aku udah sakit lama banget. Lama sekali aku sakit tapi tidak sembuh-sembuh. Bagaimanakah amalan yang bisa aku amalkan untuk menyembuhkan penyakitku ini?" Maka Imam Al-Basri berkata, "Bacalah istighfar." Lalu besoknya lagi ada orang tanya lagi kepada Imam Hasan Al-Basri, "Wahai imam, aku udah kerja, udah usaha, udah segala hal aku kerjakan, tapi masih juga miskin. Setiap usahaku itu selalu saja rugi. Bagaimana cara aku agar aku bisa untung di dalam setiap usaha, dalam setiap bekerja, dalam setiap berdagang?" Maka Imam Hasan Al-Basri berkata, "Bacalah istighfar." Besoknya lagi ketika seseorang datang, istrinya Al-Imam Hasan Al-Basri ini berkata, "Wahai tuan guru, wahai suamiku, setiap orang yang datang selalu engkau berikan amalan istighfar. Dan mereka semua," kata istrinya, "selalu terijabah doanya. Apa yang membuat engkau bisa memberikan amalan istighfar tersebut?" Jadi maksudnya kalau kita ada susah, ada sulit, ada sesuatu hajat, bacalah istighfar. Kata Imam Hasan Al-Basri mengambil sabda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Minhajus Saniyah, "Man lazimal istighfara ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib." Mari kita perhatikan hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, betapa pentingnya membaca istighfar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sabda tersebut ada di dalam kitab Minhajus Saniyah, "Siapa saja yang mengekalkan, mengistiqomahkan, continue membaca istighfar, niscaya Allah jadikan baginya sebuah jalan keluar dari jalan kesempitan dan sebuah kelonggaran di tengah kesumpekan, dan Allah kucurkan rezeki kepadanya dari jalan yang ia tidak perhitungkan." Masya Allah. Jadi kalau orang baca istighfar, enggak hanya 100, enggak hanya 200, enggak hanya 300, tapi habis baca istighfar 1000 atau 100, 200, dia enggak baca lagi, orang tersebut belum termasuk dalam hadis ini. Karena maksud dari hadis ini, man lazimal istighfara, siapa orang yang istiqamah membaca istighfar, mau berapa aja berarti, mau 10 kali boleh, asal istiqomah. Apalagi 100, itu luar biasa. Alhamdulillah. Siapa orang yang membaca istighfar dengan istiqamah, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja, maka dia akan dicarikan jalan keluar dari kesempitannya. Wa min kulli hammin faraja, maka dia pun akan diberikan
jalan kelonggaran di tengah kesumpekan, di tengah kesempitan usahanya, di tengah kesempitan hajatnya, di tengah kesempitan segala hal yang dia inginkan, ternyata belum juga diijabah, maka bacalah istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Pegang tasbih. Kita pegang itu tasbih, kita baca istighfar tengah malam. Masa kira-kira 7 malam nggak diijabah? Begitu. Masa kira-kira 3 malam nggak diijabah? Paginya habis sholat duha kita baca lagi istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Masa nggak diijabah? Ntar lagi zuhur kita lagi baca astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ada seseorang, ketika itu dia tinggal di Kashmir. Ini tertera di dalam kitab dan diceritakan oleh guru kami. Dia berada di Kashmir, jauh sekali dari negeri India. Keluar dulu baru ke Kashmir. Anaknya ini sakit. Ketika anaknya sakit, ini orang miskin, orang yang nggak punya. Anaknya ini sakit tulang, nggak bisa jalan. Terus ada yang kasih tahu, kamu harus ke kota India untuk cari obat. Ada seorang dokter Islam, profesor, yang bisa menyembuhkannya. Maka ini orang bingung, uang nggak punya, akses ke sana nggak tahu, dan lain sebagainya. Itu di depan anaknya yang sakit, yang dia udah obatin kemana aja belum sembuh-sembuh, itu dia baca istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Setiap nyuapin dia baca astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Setiap dia kasih minum anaknya dia baca astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Suatu saat, ini dokter yang mau dituju oleh orang ibu ini yang anaknya tulangnya sakit, atau sakit tulang, ini mendadak harus pergi ke Kashmir untuk mengadakan satu pertemuan dengan para pejabat. Dia naik pesawat dari India, tiba-tiba naik pesawat tersebut kena angin, sehingga pilotnya bilang nggak berani untuk dia menuju Kashmir. Maka dia turun dari pesawatnya, dia naik mobil. Ketika naik mobil beberapa jam kemudian, sampailah dia di Kashmir. Tapi belum sampai kepada tempatnya, dia kena hujan yang lebat sekali. Sehingga mobil itu berhenti di tengah jalan. Dan dia mampir di rumah orang yang rumahnya hampir mau rubuh. Begitu dia masuk, ternyata ibu itu yang sakit, anaknya penyakit tulang. Ketika dia masuk, permisi, dia lihat ada seorang, dokter itu lihat ada orang yang sedang kesakitan. Tanya kepada dokter itu, kepada ibu itu, siapa ini? Anak saya. Sakit apa? Sakit tulang. Saya profesor tulang. Masya Allah. Ayo bawa ke tempat saya. Gara-gara membaca istighfar. Makanya Nabi besar Muhammad SAW berkata, Wallahu inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fi yaumi aktsaru min 70 marrah. Demi Allah, wallahi inni la astaghfirullah. Sungguhnya saya mohon kepada Allah, wa atubu ilaihi, untuk bertaubat kepada Allah, fil yauma aktsaru, di dalam tiap hari-harinya lebih dari 70 kali. Nah, itu Nabi membaca istighfar lebih daripada 70 kali. Lah kalau kita nggak istiqomahin baca istighfar, kemana kita minta bantuan? Kemana kita minta pertolongan? Anak belum bayaran, mobil atau motor kreditan, listrik
belum kebayar, mau ngisi token nggak punya uang. Lalu kita mau belanja susah, sulit, nggak ada uangnya. Usaha belum lancar, kerjaan belum lancar. Apa yang harus kita baca? Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Maka orang itu akan dicarikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan dia dijadikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan terobatilah segala kebutuhannya di dunia. Paling enggak yang tadi saya katakan, istighfarlah dengan istiqamah. Mari kita lihat surat Nuh ayat 10. Allah berfirman, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara." Masya Allah. Lalu aku berkata kepada mereka, mohonlah ampun kepada Allah Tuhanmu. Sungguhnya Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dan langit kepadamu. Orang-orang yang beristighfar akan diturunkan hujan yang lebat. Dari hujan yang lebat itulah Allah mengirimkan tumbuhan hidup. Sungai-sungai yang tadinya kering, banyak kotorannya, mendadak mengalir itu ke hulu. Lalu Allah memberikan kebersihan dalam rumah kita. Ada nggak yang pernah nyuci rumahnya? Rumahnya dicuci, genteng dicuci, tembok dicuci, halamannya dicuci, disiram. Ada nggak? Allah mengirimkan hujan membersihkan kotoran yang ada di atap rumah kita, yang di tembok kita, di halaman kita. Bersihlah ketika hujan itu selesai, bersihlah rumah kita. Air ledang kita terisi kembali dengan air untuk kita tarik dengan mesin untuk berwudu, untuk minum dan lain sebagainya. Laut kembali bersih. Mengapa? Karena dengan turunnya hujan, udara kembali bersih, maka laut pun ketika seseorang melaut, ikan-ikan akan datang, akan naik ke atas. Belum lagi rezeki yang akan turun akibat hujan tersebut. Maksud dari hujan ini adalah hujan yang menurunkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian yang berbahagia, di subuh ini dengan istighfar yang kita baca, mudah-mudahan menjadi berkah hidup kita. Mari kita membaca istighfar yang dipimpin oleh guru kita sebanyak 100 kali. Mudah-mudahan dengan istighfar ini Allah mengabulkan segala doa kita, hajat kita. InsyaAllah kita ketemu lagi dengan hari Rabu besok subuh dalam keadaan yang lebih sehat dan berkah rezeki kita. Astagfirullah. Ya, astagfirullah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Astaghfirullahaladzim.
أستغفر الله العظيم 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 أستغفر الله أستغفر الله العظيم 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 الله العظيم الله العظيم الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي أستغفر الله العظيم 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 أستغفر الله العظيم. Ya, tutup. Sallallahu alaihi wasallam. Makannya mana makan? Baik. Oh, makan, makan. Ayo makan, makan. Makan, makan. Mana lagi?